Dalam kalkulasi di atas kertas, proyek-proyek yang didanai oleh Cina di berbagai negara tampak sangat menjanjikan. Kereta cepat, pelabuhan hingga bandara modern, semuanya menyimbolkan kemajuan dan modernitas. Akan tetapi, di balik janji pembangunan itu, tersimpan kisah yang sangat kelam, di mana negara-negara yang dulu bermimpi meraih kemajuan dan menjadi pusat perdagangan, kini justru terjebak dalam apa yang disebut sebagai jebakan utang Cina. Sri Lanka adalah contoh paling ikonik tentang bagaimana jebakan utang Cina menciptakan kondisi yang mengerikan. Kisahnya bermula pada awal tahun 2000-an ketika Sri Lanka sedang berada di persimpangan sejarah. Setelah berpuluh tahun dilanda perang saudara antara pemerintah dan pemberontak Tamil, negara itu haus akan pembangunan. Lalu datanglah Cina menawarkan harapan yang menggiurkan. Melalui pinjaman lunak dan janji proyek besar, Beijing menggoda Kolombo dengan mimpi besar, yaitu menjadikan Sri Lanka sebagai pusat maritim Asia Selatan. Namun, di balik janji itu terdapat catatan kecil yang sering diabaikan, bahwa semua proyek itu dilakukan dengan pinjaman berbunga tinggi dan sebagian besar dikerjakan oleh perusahaan Cina sendiri. Dengan kata lain, uang yang dipinjam oleh Sri Lanka sesungguhnya kembali kepada Cina dalam bentuk kontrak proyek dan tenaga kerja. Pada tahun 2017, Sri Lanka membangun pelabuhan Hambantota dengan biaya hampir 1,3 miliar dolar, yang sebagian besar dibiayai oleh Exim Bank of China. Pemerintah Sri Lanka saat itu percaya bahwa pelabuhan ini akan menjadi pusat perdagangan baru yang mampu menyaingi Singapura. Namun kenyataannya berbeda jauh. Pelabuhan itu nyaris tidak digunakan. Kapal-kapal besar lebih memilih pelabuhan Kolombo yang sudah mapan. Hambantota menjadi pelabuhan yang hampir tanpa kapal, sehingga penghasilan dari pelabuhan itu sendiri tidak cukup untuk membayar bunga utang, apalagi membayar pokok pinjaman. Pada akhirnya, pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan kendali penuh atas pelabuhan Hambantota kepada Cina melalui kesepakatan sewa 99 tahun. Itulah mengapa banyak analis menyebut perjanjian itu sebagai bukti konkret atas jebakan utang Cina. Dan kini, pelabuhan itu dikendalikan sepenuhnya oleh Cina, tepat di jalur strategis Samudra Hindia, jalur pelayaran penting antara Asia Timur dengan Timur Tengah. Dampak dari jebakan utang itu tidak berhenti di pelabuhan. Dengan beban utang luar negeri yang mencapai lebih dari 50 miliar dolar dan sekitar 20% diantaranya kepada Cina, Sri Lanka terjerumus dalam krisis ekonomi paling parah dalam sejarahnya. Pada tahun 2022, negara itu gagal bayar utang luar negeri untuk pertama kalinya. Cadangan devisa menipis drastis, impor bahan bakar dan pangan berhenti, listrik padam berjam-jam, dan rakyat berbondong-bondong turun ke jalan menuntut perubahan. Hal ini pada akhirnya membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dan melarikan diri ke luar negeri setelah gelombang demonstrasi besar-besaran. Sementara itu, proyek-proyek besar yang didanai oleh Cina, termasuk Bandara Internasional Matala Rajapaksa, menjadi simbol dari ironi. Sebuah bandara megah tanpa penumpang, pelabuhan besar tanpa kapal, dan rakyat yang kelaparan di jalanan. Sri Lanka bukanlah satu-satunya negara yang terjerumus ke dalam jebakan utang Cina. Pakistan adalah mitra utama Belt and Road Initiative melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor senilai lebih dari 60 miliar dolar. Proyek ini mencakup jalan raya, rel kereta, dan pelabuhan Gwadar di Laut Arab. Namun kini, Pakistan menghadapi krisis utang parah. Lebih dari 30% utang luar negeri Pakistan berasal dari Cina. Proyek Gwadar yang diharapkan menjadi pusat ekonomi baru ternyata masih sepi dan dikeluhkan oleh warga setempat karena tidak memberikan manfaat nyata bagi mereka. Selain itu, ketergantungan pada listrik dari pembangkit buatan Cina menambah beban keuangan Pakistan karena biaya bahan bakar dan kontrak yang merugikan. Selain Pakistan, Laos menjadi salah satu negara yang juga terjerumus dalam jebakan utang Cina.
Negara kecil tanpa laut ini juga terperangkap dalam utang besar akibat proyek kereta cepat Cina-Laos yang membentang dari Kunming ke Vientiane. Nilai proyek ini mencapai lebih dari 5,9 miliar dolar, sementara PDB Laos hanya sekitar 14 miliar dolar. Pemerintah Laos harus menanggung separuh biaya proyek dengan pinjaman dari Beijing. Kereta Laos Cina mulai beroperasi pada Desember tahun 2021. Awalnya, kereta itu dibangga-banggakan akan mengubah Laos dari negara terkunci daratan menjadi negara terhubung daratan. Namun sayangnya, lebih dari 1 tahun berjalan, jalur kereta ini memiliki manfaat yang sangat minim bagi Laos. Pejabat Laos sendiri mengakui jika jalur kereta ini didominasi arus satu arah, yaitu barang-barang dari Cina yang membanjiri Laos, sementara ekspor Laos nyaris tidak terdongkrak. Laos hampir tidak punya produk manufaktur kompetitif untuk dikirim balik ke negara Cina. Dan tragisnya, kini beban utang kepada Cina sedang menekan ekonomi Laos. Banyak analis menyebut Laos sudah secara de facto menjadi protektorat ekonomi Cina. Jalur kereta api memang berfungsi, tetapi dengan tiket yang mahal, serta manfaat ekonomi yang sebagian besar dirasakan oleh bisnis Cina. Berbeda dengan Laos, Malaysia adalah contoh negara yang nyaris terjerat, namun melakukan koreksi tepat waktu. Di era Perdana Menteri Najib Razak, Malaysia gencar menarik investasi dari Cina. Najib adalah sosok yang cukup dekat dengan Beijing, dan di bawah inisiatif BRI, Malaysia menyepakati proyek-proyek bernilai 22 miliar dolar dengan pembiayaan dari Cina. Proyek-proyek ini antara lain adalah East Coast Rail Link atau SCRL, jalur kereta 640 km yang menyusuri pantai timur Semenanjung. Pembangunan pelabuhan Kuantan, taman industri, serta mega proyek real estate seperti Forest City di Johor. Kala itu, Malaysia dipuji oleh Beijing sebagai mitra BRI terdepan di Asia Tenggara. Namun, persoalan muncul seiring tersingkapnya skandal korupsi 1MDB yang melibatkan Najib Razak. Ternyata, beberapa proyek infrastruktur dengan Cina diduga di-markup untuk menutupi lubang keuangan 1MDB. Ketika oposisi memenangkan pemilu pada tahun 2018, pemerintah baru di bawah Mahathir Mohamad mengambil sikap yang sangat tegas, yaitu menghentikan dan meninjau ulang proyek-proyek Cina yang dianggap merugikan negara. Menteri Keuangan saat itu, yaitu Lim Guan Eng, mengejutkan publik dengan mengungkap bahwa Malaysia membayar lebih dari 8 miliar ringgit Malaysia untuk proyek pipa gas yang belum dibangun. Pada September tahun 2018, Malaysia membatalkan 2 proyek pipa gas senilai 2,8 miliar dolar yang ditangani perusahaan Cina dengan alasan tidak transparan dan tidak diperlukan. Mahathir secara terang-terangan mengkritik kesepakatan era Najib. Terlalu mahal, tidak kompetitif karena tanpa tender terbuka, dan lebih menguntungkan kontraktor Cina serta kroni politik tertentu. Dan ia memperingatkan ancaman jebakan utang ala Sri Lanka jika Malaysia tidak berhati-hati. Keberanian Malaysia menentang kesepakatan dengan Cina sempat menegang hubungan bilateral, tetapi langkah itu membuahkan negosiasi ulang. Proyek ICRL dinegosiasi ulang, yang awalnya bernilai 16 miliar dolar berhasil dipangkas menjadi 11 miliar dolar dengan mengubah rute dan memperpanjang jadwal. Dan berkat penyesuaian ini, Malaysia terhindar dari skenario gagal bayar. Padahal, andai proyek ICRL dibiarkan di angka 16 miliar dolar, utang Malaysia kepada Cina akan sangat membengkak. Sementara itu di Afrika, Zambia menjadi salah satu negara pertama yang secara resmi gagal membayar utang luar negerinya pada tahun 2020. Negara ini memiliki utang lebih dari 6 miliar dolar AS kepada Cina yang sebagian besar untuk proyek infrastruktur dan energi. Sebagai akibatnya, Zambia harus kehilangan kendali atas perusahaan listrik nasionalnya bernama ZESCO, serta beberapa tambang tembaga yang sangat strategis. Banyak pejabat Zambia mengeluh bahwa dokumen kontrak dengan Cina dirahasiakan, bahkan tidak bisa diakses oleh parlemen mereka sendiri,
suatu tanda betapa kuatnya kendali Beijing atas kebijakan ekonomi negara itu. Setelah Zambia, ada pula negara Djibouti. Negara kecil yang terletak di tanduk Afrika ini adalah contoh lain dari jebakan yang disertai kepentingan militer. Dengan utang kepada Cina mencapai lebih dari 70% dari total PDB-nya, Djibouti kini menjadi lokasi pangkalan militer pertama Cina di luar negeri. Pangkalan ini terletak strategis di dekat pintu masuk Laut Merah, sebuah jalur perdagangan vital di dunia. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Djibouti berubah dari negara miskin menjadi lokasi penting dalam strategi militer global Beijing. Di wilayah Afrika, selain Zambia dan Djibouti, Kenya juga meminjam lebih dari 5 miliar dolar dari Cina untuk membangun kereta cepat. Proyek ini disebut-sebut akan merevolusi transportasi di Afrika Timur. Tetapi nyatanya, proyek itu berakhir sangat suram. Pendapatan dari tiket jauh di bawah proyeksi, dan pemerintah Kenya harus menyubsidi operasi kereta dengan uang publik. Ada kekhawatiran bahwa pelabuhan Mombasa, salah satu pelabuhan paling penting di Afrika Timur itu, bisa diserahkan kepada Cina jika Kenya gagal bayar. Tentu saja, jebakan utang Cina tidak terjadi secara instan. Ia bekerja seperti lingkaran setan yang dimulai dengan janji pembangunan yang menggiurkan. Cina menawarkan pinjaman untuk proyek infrastruktur besar seperti pelabuhan laut dalam, kereta api cepat, bendungan raksasa, dan lain-lain tanpa syarat politik yang ketat, tidak seperti Bank Dunia atau IMF. Dan seringkali proyek tersebut mengabaikan studi kelayakan independen. Contohnya, Montenegro di Eropa Timur yang meminjam 1 miliar dolar dari Exim Bank of China pada tahun 2014 untuk membangun jalan tol yang kemudian dinilai lembaga Eropa tidak layak secara ekonomi, sebab biaya dari proyek tersebut mencapai 23,8 juta dolar per kilometer, sehingga menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu yang termahal di dunia. Kemudian, ketika utang menumpuk, Montenegro sampai meminta bantuan Uni Eropa untuk melunasi utang tersebut, meski akhirnya harus menanggung sendiri karena Eropa menolak bailout proyek mengada-ada tersebut. Selain penawaran utang besar tanpa proses yang rumit, biasanya Cina juga menyalatkan pengerjaan proyek tersebut oleh perusahaan Cina sendiri. Mulai dari kontraktor, insinyur, dan material, semuanya berasal dari Cina. Dan itu artinya uang pinjaman itu kembali lagi ke negeri asal. Lalu, begitu selesai, banyak dari proyek tersebut tidak menghasilkan pendapatan seperti yang dijanjikan, sehingga negara peminjam kesulitan membayar cicilan. Lalu, saat negara peminjam gagal bayar, Cina akan melakukan negosiasi ulang serta penyerahan aset. Negara peminjam dipaksa menyerahkan aset strategis seperti pelabuhan, tambang, atau hak eksploitasi sumber daya alam. Dan pada akhirnya, dengan kontrol ekonomi dan infrastruktur, Cina memperoleh pengaruh besar dalam kebijakan domestik negara tersebut.